Nah, kalau misalkan di dalam tubuh itu airnya kurang ataupun kucing kalian itu kalian kasih asupan air yang kurang, itu bisa menyebabkan terjadinya masalah di saluran kemihnya. Halo guys, di video kali ini aku bakal berbagi ke kalian apa saja penyakit yang sering menyerang kucing. Yang pertama ada kutu. Kalian pasti udah tahu ya apa itu kutu. Nah, kutu ini merupakan salah satu penyebab paling banyak terjadinya penyakit di kucing kalian. Nah, kutu itu biasanya banyak menyerang pada bagian telinga ataupun bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, tanda kalau kucing kalian terserang kutu, biasanya itu kalian coba lihat pada bagian ini, bagian telinganya. Nah, bagian telinganya itu mungkin banyak kayak kotoran-kotoran hitam di dalam sana. Tapi kalau misalkan di tubuh kucing, apalagi yang long hair, itu kan susah banget kita lihat bintik-bintik hitamnya. Kalau kita nggak mencari sendiri ya, membuka ataupun menyisir si bagian bulu kucingnya, baru ketahuan dia punya kutu atau enggak. Tapi kalau misalkan secara mudah untuk mengenali kucing kita itu terserang kutu di bagian badannya atau enggak, itu biasanya kucing itu menggaruk-garuk. Biasanya tuh bagian area yang paling banyak dia garuk tuh bagian sini. Karena kenapa? Karena bagian sinilah yang bisa digapai sama anggota tubuh dia. Baik, biasanya kan ke bagian bawah kan, alat gerak bagian bawah atau kakinya. Dia nanti bakal menggaruk-garuk di bagian lehernya, karena memang bagian itulah yang bisa digapai oleh kaki kucingnya. Nah, kalau misalkan kucing kalian banyak menggaruk-garuk bagian leher itu kemungkinan besar memang ada kutu di sana. Jadi kalian harus membantu untuk membersihkan ataupun membuang kutu dari kucing kalian. Bisa kalian grooming sendiri atau bawa ke pet shop. Terus yang kedua adalah masalah di saluran kemih. Sebenarnya tuh penyakit ini bisa menyerang kucing jantan dan juga kucing betina, sama aja. Namun yang paling banyak itu adalah pada kucing jantan. Jadi kalau kalian yang saat ini punya kucing jantan, itu jangan sampai kalian memberikan asupan air yang kurang. Karena kenapa? Karena memang air itu sangatlah menjadi hal penting untuk kesehatan dari kucing kalian. Karena urinary kan memang paling banyaknya itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan kandungan air yang ada di dalam tubuh yang mengandung zat-zat yang berbahaya, jadi harus dikeluarkan. Nah, kalau misalkan di dalam tubuh itu airnya kurang ataupun kucing kalian itu kalian kasih asupan air yang kurang, itu bisa menyebabkan terjadinya masalah di saluran kemihnya. Tapi memang paling banyak itu terjadi pada kucing jantan. Terus yang ketiga itu muntah. Nah, sebenarnya muntah itu ada yang memang wajar dan ada yang tidak wajar. Yang wajar itu adalah misalkan ya, kucing kalian itu muntahnya nggak terlalu sering. Frekuensinya tuh nggak terlalu, dalam sebulan tuh nggak banyak gitu. Terus muntahnya juga hairball. Kan ada tuh yang dia memuntahkan rambut, bulu-bulu halus yang dia makan. Karena pada saat si kucing itu nge-grooming diri mereka sendiri, dia kan menjilat-jilat bagian tubuhnya. Nah, kemungkinan ada juga tuh si bulunya masuk ke dalam tubuh. Nah, bulu tadi kan memang nggak bisa dicerna di dalam tubuh ya. Caranya itu harus dikeluarkan. Jadi memang kucing itu akan memuntahkan. Nah, kalau misalkan dia muntah bulu-bulu itu ya nggak apa-apa. Itu udah hal yang wajar. Tapi kalau misalkan udah terlalu sering, itu juga mungkin dipertanyakan, mungkin ada permasalahan di bagian pencernaannya atau lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan yang hairball ya. Tapi kalau misalkan muntah yang lain, misalkan dia muntah habis makan, dia muntah mengeluarkan makanannya. Terus muntahnya juga mungkin ya warnanya hitam ataupun disertain darah. Nah, itu harus kalian waspadai dan harus segera datang ke dokter hewan karena harus dicek. Karena kalau sudah muntah itu otomatis ada permasalahan di bagian dalam tubuh dan itu kan harus dicek oleh orang-orang yang memang mengerti di bidang itu. Jadi harus ke dokter. Oke, selanjutnya adalah penyakit diare. Nah, diare ini merupakan salah satu penyakit yang banyak banget atau bisa dibilang paling banyak menyerang kucing.
Karena kenapa? Bisa menyerang anak kucingnya atau kitten ataupun kucing-kucing yang dewasa. Penyakit ini kan memang disebabkan oleh biasanya itu mikroorganisme ya, misalkan kayak E. coli ataupun bakteri-bakteri yang lainnya. Bisa saja disebabkan karena dia kayak memakan makanan yang tidak bersih, terkandunglah si E. coli-nya masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan diare. Terus selanjutnya mungkin dia makan makanan yang udah busuk, terus juga mungkin makan tapi di dalam makanan itu terkandung parasit yang patogen sehingga bisa pada saat masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sistem pencernaan, jadi bisa menyebabkan gangguan di sana, salah satunya menyebabkan diare. Nah, kalau misalkan kucing kalian diare, otomatis kan dia buang air besar terus kan, terus juga kandungan air di dalam fesesnya itu tinggi, otomatis bisa menyebabkan kucing kalian itu kekurangan air atau dehidrasi. Jadi kalian harus banget sediakan air kalau misalkan kucing kalian lagi diare. Terus juga asupan makanannya juga harus bagus karena kan dia mencret terus, biasanya nafsu makannya juga berkurang. Jadi kalian harus memberikan makanan yang strong, baunya strong biar dia nafsu makannya tinggi. Terus kalau misalkan sudah diarenya nggak sembuh-sembuh, bahkan berat badan dari kucing kalian itu semakin turun, dia juga semakin lesu, makin lama makin lesu. Jadi kalian wajib banget membawa ke dokter hewan karena nanti bakal diperiksa lebih lanjut dan bakal diresepkan obat yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Oke, selanjutnya adalah permasalahan di bagian mata. Untuk kucing-kucing kalian, kucing aku nih salah satunya, itu sering banget misalkan ada belekan ya, tiap pagi pasti aku harus membersihkan belekannya. Tapi memang belekan itu bukan suatu penyakit, memang sudah hal lumrah bagi kucing, apalagi kucing aku yang jenis Persia. Jadi kalau misalkan ada kotoran ya sebaiknya kita kan memang harus dibersihkan every day. Jadi setiap pagi biasanya setiap pagi aku cek apakah ada belekan atau enggak. Karena kenapa, kalau misalkan numpuk di bagian sininya, pertama kucingnya kelihatan nggak bagus lagi, nggak cantik. Terus bisa kalau misalkan numpuk lama-lama juga bisa menyebabkan adanya mikroba patogen, misalkan kayak ada bakteri di sana atau kutu di sana. Jadi dia menyebabkan iritasi dan peradangan nanti di sananya. Jadi kan kasihan ke kucingnya. Jadi setiap hari kalian harus membersihkan belekan kucing kalian kalau kucing kalian itu banyak menghasilkan belek ya. Nah, tapi kalau misalkan ada juga tuh penyakit-penyakit yang terjadi di bagian penglihatan. Di antaranya tuh ada konjungtivitas, kemudian ada ulkus kornea, terus ada katarak, glaukoma, terus ada trauma, dan juga virus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, aku juga saranin ke kalian, jangan sampai kalian kalau misalkan ada gejala-gejala yang kayak tadi, kalian sembarangan membeli obat tetes mata. Karena kan udah banyak banget yang ngejual obat-obatan bisa untuk mata, untuk diare, atau lain sebagainya. Tapi aku nggak menganjurkan kalian untuk membeli obat-obatan yang memang nggak ada resep dari dokternya. Karena kan apalagi ya obat-obatan yang mungkin masuk ke dalam tubuh, misalkan obat oral, karena bisa bahaya kalau misalkan tidak sesuai resep dokter. Takutnya nanti ada beberapa gejala-gejala yang akan terjadi saat kalian menginjeksikan obat-obatan tersebut. Nah, jadi saran aku lebih baik kalian itu bawa bener kucing kalian itu ke dokter. Kalau misalkan ada penyakit bagian dalam, misalkan masalah pencernaan, masalah saluran kemih tadi, terus masalah mata juga, itu bawa ke dokter khusus, dokter hewan. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit kayak di luar tubuh, penyakit kulit, bisa kayak kutu ataupun peradangan karena bakteri, itu bisa kalian beli salep yang ada di pet shop. Tapi kalau misalkan penyakitnya udah parah dan menyerang bagian dalam, otomatis saran aku sih lebih baik kalian datangin langsung dokter hewannya. Jangan sampai kalian membeli obat bebas, takutnya bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Nah, sebagai seorang pet lovers atau cat lovers, jadi kalian harus sangat-sangat menjaga kucing kalian. Dan semoga juga dari video ini bisa bermanfaat ke kalian. Kalau misalkan kalian yang melihara kucing, ini bisa mencegah terjadinya si
penyakit-penyakit ini. Cara mencegahnya ya pasti menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terus menjaga asupan makanan dan juga gizi. Dan yang paling penting adalah kalian harus selalu kontrol kesehatan dari kucing kalian itu ke dokter hewan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian selalu update dengan video-video terbaru yang akan aku upload ke depannya. Makasih ya, bye!